vanili, khususnya petani vanili pemula. Coba kita lihat lagi ya perkembangan dari vanili yang sudah kita buat mulsa kayu ya. Dan kemarin ada pendapat beberapa dari teman kita yang katanya pernah juga uji coba ya dengan pembuatan mulsa kayu seperti ini, tetapi ternyata rayap jadi pengganggu ya. Rayap pada kayu itu menjadi salah satu faktor pengganggu juga ya. Nah, coba kita lihat ada beberapa yang sudah kita buat mulsa kayu dan sudah ini ke 7 bulan ya, ke 7 bulan. Dan kondisi saat ini teman-teman bisa lihat nih, basah sekali kayunya. Dalam waktu 1 bulan terakhir kurang lebih ya, hampir setiap hari hujan dan curah hujannya merata ya, dan tidak deras tetapi lama, bisa dalam waktu 1 harian full hujan terus. Nah, ini juga pagi ini udah sekitar jam 10 dari subuh tadi hujan terus sampai jam 8 tadi pagi. Dan ini udah baru 2 jam lah istilahnya berhenti hujannya. Dan kita lihat di sini ada beberapa faktor ya yang kemarin dipertanyakan teman-teman kita. Yang pertama masalah rayap ya, rayap dan jamur pada kayu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita langsung saja lihat sendiri ya teman-teman, apakah ada yang berpengaruh ya, yang mempengaruhi daripada sulur vanili kita. Nah, ini jamur semuanya nih, dan ini batangnya berdekatan. Ini akarnya ya, sampai saat ini belum ada ya kita lihat sulur vanili setelah kita melakukan pembuatan mulsa kayu. Adanya ini akarnya teman-teman, adanya yang mengganggu dari jamur ya, jamur pada kayu dan rayap ya. Nah, ini jamurnya banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, jamur pada kayunya banyak sekali, dan ada 2 jenis lah ya, 2 jenis. Kita lihat apakah ada nanti pembusukan. Bukan. Nah, padahal di sini sebenarnya ada luka, ada bekas pembusukan dari daunnya yang kita potong ya. Nah, ini jamurnya, dan jamur yang sejenis ini nih, yang kayak lidi-lidi deh, kayak rambut. Nah, coba kita buat seperti ini, apakah nanti ada pengaruh ya pada batang vanili. Jadi di sini kita kenakan juga ke jamurnya langsung ya. Kita mau uji coba aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada, berarti kita harus ganti lagi metodenya, seperti itu kan. Namanya petani harus selalu belajar ya. Ya, dari semua sulur yang ada di sini dengan berbagai jenis jamur sudah kita lihat. Dengan lama mulsa kayu ini selama 7 bulan, belum ada kita lihat tanda-tanda adanya pengaruh daripada jamur itu sendiri. Dan kita lihat lagi yang lain, mungkin ada yang rayap ya, kemungkinan saja. Kalau informasinya nanti benar, mungkin itu lagi yang akan menjadi antisipasi bagi kita, karena kita juga masih belajar ya teman-teman. Jadi masukan juga buat kita, kalau misalnya ada informasi dari teman-teman itu rayapnya nggak akan itu metodenya nggak akan bagus, karena misalnya pengaruh sulur vanilinya terhadap jamurnya.
ataupun rayapnya. Kemarin kita lupa mana rayap yang paling banyak. Rayap ini sampai masuk dia, banyak sekali kemarin rayapnya. Ini jenis jamur lain lagi nih, jamur kayu. Ini juga ada jamurnya semacam tepung nih, dan menyentuh langsung dengan batang vanilinya, tapi sepertinya tidak ada masalah ya. Coba kita lihat yang ini. Enggak ada juga, kita lihat. Nah, ini rayap-rayapnya cukup banyak. Tidak ada. Coba kita buka lagi, apakah ada. Nah, ini pun bekas rayap nih teman-teman. Tidak ada. Nah, ini rayap semuanya. Tidak ada. Nih justru berbunga nih, tapi nggak sempurna sih kayaknya. Ini sarangnya rayap, akarnya nih bagus sekali. Ini batang awalnya ini udah mati nih, karena kita dulu melakukan penanaman ke tanah langsung ya. Ini ada yang baru kita polinasi tadi. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang mungkin posisi dia kejepit dengan jamur dan juga rayap ya. Coba kita lihat. Nah, sama dengan ini nih, akarnya nancap ke tanah. Nah, ini akar pada ngumpul semua di sini nih. Belum ada, kita lihat teman-teman. Ini kuat sekali sudah nih, nggak bisa digeser lagi. Ini cabang nih. Nah, ini akar-akarnya semuanya. Sangat aktif ya, itu jamur-jamurnya juga banyak di situ. Ini akarnya semua. Ini akar besar sekali. Nah, sejauh ini selama 7 bulan ya teman-teman, kita lihat belum ada dampak yang ditimbulkan oleh rayap ataupun jamur ya, yang banyak sekali nih. Kita lihat jenis-jenis jamurnya banyak sekali. Ini justru putus sini. Ini putus, numbuh lagi akar di sini.
tapi bukan karena jamur, bukan karena rayap nih ya, mungkin ketekan sewaktu kita melakukan penarikan ya, karena ini batangnya dari atas kemarin ini sebenarnya. Nah, kita kasih ganja lagi dulu. Nah, belum ada ya teman-teman. Kita lihat pengaruh dari jamur atau rayap yang menjadi faktor pembusuk ya untuk tanaman vanili yang sudah kita buat dengan sistem mulsa kayu ya. Ini akarnya semuanya aktif. Nah, akarnya banyak sekali di dalam teman-teman. Ini akar semuanya. Nah, sepertinya sementara ini kita belum menemukan ya apakah rayap yang ada di kayu itu ya yang menjadi faktor pembusuk pada sulur vanili. Nah, jadi ya bisa saja mungkin pengalaman teman-teman juga ada. Kalau sekiranya ada ya kemungkinan kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi sampai sekarang kita lihat ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri dari 6 rumpun yang sudah kita bongkar semuanya, kayunya, mulsa kayunya, dengan kondisi rayapnya juga banyak dan jenis-jenis jamurnya juga banyak, dan bersentuhan dengan akar semuanya ya, dengan sulurnya juga. Tapi kita lihat belum ada nih tanda-tanda yang menyebabkan busuk batang. Yang dipengaruhi ataupun menjadi faktornya adalah jamur ya, jamur dari kayu tersebut dan rayap ya, rayap berbagai-bagai, mungkin berjenis-jenis rayap di sini ya. Tapi sepertinya belum ada ya teman-teman sepanjang 7 bulan ini ya yang sudah kita lakukan pembuatan mulsa kayu untuk revitalisasi tanaman vanili kita. Belum ada teman-teman. Nah, jadi kalau menurut kita ya sampai saat ini dengan kondisi yang seperti kita lihat sendiri belum ada ya teman-teman. Dan akarnya kita lihat semuanya di bawah aktif semuanya, menancap ke tanah. Ini juga ada terputus di sini kemarin sewaktu kita melakukan pemindahan penutupan dengan mulsa kayu. Tetapi yang ini juga udah mengeluarkan akar ini, dan ini juga sudah mengeluarkan akar. Jadi terputus pun dia ternyata tidak terjadi pembusukan ya. Di sini akarnya justru sangat aktif sekali sampai ke sini-sini semua. Nah, itu mungkin kalau ada pendapat lain ya boleh teman-teman kita diskusi, karena kita juga mempelajari tentang vanili untuk proses penanaman di dataran tinggi ya. Karena awalnya kita sudah benar-benar gagal ya, karena dari 400 batang itu semuanya hancur karena pada saat kondisi hujan itu ternyata kelembapan tanah itu sangat tinggi, sehingga itu menjadi penyebab pembusukan di batang vanili hampir semuanya ya. Ini udah sekitar 40% kita perbaiki. Kalau yang di lahan satunya kita belum lanjut ya. Nah, ini kita lihat sampai sekarang dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi dalam waktu 1,5 bulan kurang lebih. Dan untuk jamur
dari berbagai jenis jamur dari kayu ini kita lihat belum ada yang mempengaruhi ya. Kalau misalnya sifat jamur yang kita tahu, kalau misalnya ada putus satu luka seperti ini, dia akan menyerang juga. Ternyata sampai saat ini kita lihat nggak ada ya. Dari 6 rumpun tadi yang kita lihat, kita bongkar semuanya, sepertinya nggak ada teman-teman. Nah, jadi itu tergantung kita semuanya ya. Kalau punya pengalaman juga dengan mulsa kayu yang menyebabkan pembusukan pada sulur vanili ataupun akarnya, boleh juga sharing dengan kita, diskusi. Boleh di kolom komentar ya teman-teman. Karena di kondisi 7 bulan kita lakukan penanaman dengan mulsa kayu seperti ini, ternyata belum ada ya. Nah, ini kita ganjal lagi biar dia lebih naik lagi, jangan terlalu dekat ke tanah ya. Oke, mungkin kita tutup lagi teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini teman-teman, terkait dengan komentar ataupun pendapat dari teman-teman kemarin, apakah rayapnya itu tidak bermasalah ya dengan batang vanilinya, atau tidak menyebabkan batang vanili atau sulur vanili itu membusuk. Ini sepanjang sampai dengan saat ini kita belum menemukan ya, kalau misalnya jamur yang ada pada kayu juga rayap-rayap yang ada pada kayu itu menjadi penyebab pembusukan pada tanaman vanili. Oke, itu aja mungkin sahabat tani semuanya. Terima kasih. Salam majoa-joa. Juah-juah merbantah.